Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Tabi pun, iya pun. Kalau ngomongin, kalau dengar kata tabi pun, pasti saya lagi inget nih kalau sekarang saya sedang bertugas di Bandar Lampung, di Kota Lampung, di Provinsi Lampung maksudnya. Kebetulan hari ini tanggal 18 Maret itu adalah hari jadi Provinsi Lampung yang ke-58. Sekaligus di sini juga kami mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Lampung yang ke-58. Semoga Provinsi Lampung dapat mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk rakyat Lampung yang berjaya. Ya, apa kabar kawan pajak semuanya? Baik ya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Jumpa lagi di acara obrolan santai pajak KPP Madya Bandar Lampung. Kali ini kawan pajak ditemani oleh saya, Rini. Saya adalah fungsional penyuluh pajak ahli pertama di KPP Madya Bandar Lampung. Oke, hari ini kita punya tema yaitu SPT Unifikasi. Saya mau share screen dulu ya, paparannya. Sedikit paparan. Oke, kelihatan ya? Oke, SPT Unifikasi. Mungkin kawan pajak di sini masih bertanya-tanya, SPT Unifikasi itu apa ya? Memang SPT Unifikasi itu adalah hal baru, fresh from the oven ceritanya. Halo Dede, ini ada baik, kabar baik, oke. Nah, SPT Unifikasi itu merupakan SPT massa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut yang melaporkan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh sekaligus penyetorannya, termasuk atas penyetorannya sendiri dan atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak. Nah, SPT Unifikasi itu memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 24 garing PJ garing 2021. Nah, sebelum kita bahas mengenai SPT Unifikasi, kita harus tahu nih latar belakangnya apa, kok dibikin SPT-nya kok gabung-gabung gitu kan, istilahnya unifikasi gitu kan, gabung-gabung. Pastinya ada dasarnya. Yang pertama, asas kemudahan gitu kan, karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak, supaya wajib pajak dapat mudah melaksanakan kewajibannya gitu. Tidak masing-masing gitu kan, SPT-nya nanti ada SPT 23, SPT 4 ayat 2, SPT pasal berapa, pasal 15, pasal 22 gitu. Itu kan mungkin agak agak bikin bingung ya, atau terlalu banyak seperti itu ya. Kemudian kepastian hukum pasti, kemudian kepatuhan. Nah, itu tadi untuk mendukung kepatuhan wajib pajak. Kemudian ada lagi latar belakangnya adalah akurasi dan validasi data, terutama atas data bukti potongnya. Dan yang enggak kalah pentingnya yaitu one stop application. Artinya wajib pajak cukup masuk ke satu aplikasi yang isinya nanti satu SPT isinya nanti berbagai SPT pemotongan dan pemungutan. Oh ya, kita biasa menyebutnya dengan potput ya, supaya lebih mudah gitu. SPT potput gitu, kurang lebih seperti itu. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi mengenai SPT unifikasi, mungkin saya ingin mengingatkan kembali nih sebenarnya pada prinsipnya potput itu apa.
Di Indonesia, pemotongan dan pemungutan PPh itu, kita ini bicara tentang PPh ya, karena SPT unifikasi untuk apa namanya, untuk yang nanti diwajibkan itu dan yang kita bahas hari ini itu tentang SPT unifikasi PPh gitu. Nah, pemotongan dan pemungutan PPh di Indonesia itu dikenal dengan withholding tax system, yaitu ada pihak yang memotong, yaitu yang memberi penghasilan. Ketika penghasilan itu diberikan kepada pihak yang dipotong, itu sebelum diberikan itu dipotong. Kemudian pihak yang dipotong itu adalah yang menerima penghasilan. Beberapa PPh atau pajak penghasilan yang mekanismenya menggunakan withholding tax system itu antara lain PPh pasal 21, 23, 22, 26, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 15. Nah, kurang lebih seperti ini kawan pajak. Kalau kawan pajak di sini sebagai karyawan, pastinya sudah ini ya, sudah biasa ya diberikan bukti potong dari perusahaan. Diberikan bukti potong dari perusahaan. Nah, bukti potong itu adalah bukti bahwa kawan pajak atau karyawan itu telah membayar pajaknya dan mekanismenya melalui pemotongan. Jadi sebagai pemberi kerja itu memiliki kewajiban sebelum membayar ke karyawannya dia harus memotong. Kemudian dari sisi si penerima penghasilan, bukti potong itu merupakan bukti bahwa dia telah menyetor atau boleh bisa dibilang mencicil ya pajaknya yang menjadi kewajibannya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemotong atau pemungut pajak adalah kepanjangan tangan dari otoritas pajak untuk mengambil dan menyetorkan pajak kepada kas negara. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada kewajiban. Kalau saya atau pemberi kerja atau misalkan perusahaan memotong kepada lawan transaksinya, itu kewajibannya apa? Kewajibannya satu, membuat bukti potong gitu. Sama kayak kita membayarkan sesuatu ya, kita kan pasti butuh kwitansi, contohnya seperti itu. Nah, bukti potong itu sebenarnya seperti kwitansi kawan pajak. Nah, si pemotong, perusahaan atau badan gitu. Bisa juga orang pribadi pun juga bisa sebagai pemotong atau pemungut. Si pemotong dan pemungut ini membuat bukti potong. Kemudian pajak yang telah dipotong itu wajib disetorkan ke kas negara. Setelah disetorkan, dia wajib membuat pelaporan SPT masa PPh. Nah, untuk mempermudah, untuk lebih simpel, maka dibentuklah namanya SPT masa PPh unifikasi. Jadi kalau dulu yang namanya SPT Potput itu ada beberapa macam nih kawan pajak. Ada pasal 21, ada pasal 23, ada pasal 15 gitu. Banyak lah pokoknya, ada sekitar 6 ya, ada 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 gitu. Nah, dengan adanya SPT PPh unifikasi itu menjadi satu pintu, menjadi satu rumah. Nah, kurang lebih seperti itu. Di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya nanti. Nah, itu PPh-nya itu dia ada di kamar-kamarnya situ. Jadi lebih simpel, mengurangi kealpaan atau kelupaan. Jadi menghindari adanya teguran, adanya denda seperti itu. Kalau kita tidak melaporkan kan kita kena denda. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan untuk SPT PPh unifikasi ini yang mencakup adalah semua
PPh Potput kecuali PPh pasal 21. Kebetulan PPh pasal 21 masih belum include di PPh unifikasi. Tapi untuk pemotong atau pemungut yang bendahara atau instansi pemerintah itu memang sudah masuk ya. Cuman kalau kita ini bicara yang secara umum pasal 21 memang belum. Oke, kita lanjut. Nah, ini pihak yang dipotong, yang menerima penghasilan nih. Yang menerima penghasilan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyampaikan nomor pokok wajib pajak, karena itu adalah bagian dari entitas wajib pajak ya, nanti akan tertulis di bukti potong. Bukti potong itu penting loh kawan pajak, dia bisa menjadi kredit pajak kita di SPT tahunan kita nanti gitu. Jadi dia itu bisa sebagai apa ya bahasanya, cicilan gitu ya, cicilan gitu, cicilan kita nanti ketika kita pajak selama setahun kita diperhitungkan kembali itu dia bisa menjadi kredit pajak kita. Jadi kalau kawan pajak mendapatkan bukti potong itu disimpan baik-baik dan karena nanti akan bisa menjadi kredit pajak kita ketika kita melaporkan SPT tahunan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau nggak punya NPWP bagaimana? Kalau nggak punya NPWP, kawan pajak bisa menggunakan NIK. Nah, di situ akan ada ini apa NIK yang bisa diinput di apa bupot tadi, bukti potong tadi. Kemudian kalau untuk wajib pajak luar negeri, ini berkaitan dengan PPh pasal 26 ya. Untuk wajib pajak luar negeri itu cukup menggunakan tax identification number atau SKD. Kalau ingin mendapatkan SKD ini sebenarnya untuk tarif P3B ya, tarif apa yang lebih rendah gitu. Tapi itu melalui perjanjian gitu. Itu ada sendiri nanti apa bolehlah kita bahas nanti ya secara khusus di kelas pajak gitu. Kita lanjut ya, ini secara umum dulu, oke. Bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi terdiri dari bukti potong unifikasi yang berformat standar. Jadi nanti formatnya itu sama kawan pajak. Kalau dulu mungkin kalau saya dapat 4 ayat 2 atau bukti potong pasal 23 atau pasal 22 itu berbeda. Kalau sekarang itu sama, semuanya sama bukti potongnya. Kemudian dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong atau pungut unifikasi. Kalau bicara mengenai apa yang dipersamakan nanti saya jelaskan setelah ini ya. Oke, kita lanjut ke format standarnya. Format standarnya terdiri dari bukti potong PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, serta pasal 23. Kemudian untuk wajib pajak yang luar negeri itu pasal 26 dan pasal 4 ayat 2. Bagaimana cara pembuatannya? Caranya mengisi langsung bisa melalui e-bupot. E-bupot itu melalui www.djponline.pajak.go.id. Jadi melalui web base ya, website gitu. Kalau dulu mungkin wajib pajak membuat bukti potong itu melalui ISPT. ISPT yang offline itu melalui ISPT sekarang sudah bisa online melalui website DJP online. Atau yang kedua caranya, yang pertama kan input satu-satu, yang kedua bisa melalui impor data. Impor data bentuknya mungkin kita download file Excel-nya, kita input, diisi, kemudian diupload di website-nya. Jadi ini biasanya untuk bukti potong yang jumlahnya ribuan atau banyak gitu kan. Kalau nginput satu-satu pegel nanti. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh penomoran bukti potong
unifikasi yang berformat standar. Di situ ada contohnya, ada kode dokumen, kemudian kode serinya, ada nomor serinya. Jadi penomorannya seperti ini. Kemudian nomor seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPH-nya berbeda karena dia sudah unifikasi ya, sudah satu kesatuan walaupun dia PPH pasal 4 ayat 2, kemudian selanjutnya bikin bukti potong pasal 23, itu nggak ada masalah gitu. Nomornya tetap ngurut, generate dari sistem. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini syaratnya satu bukti potong itu untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan masa pajak. Jadi misalkan nih lawan transaksi kita itu dalam 1 bulan dia beberapa kali ada ini ya, ada pekerjaan gitu ya. Kita ada transaksi dengan dia, misalkan jasa gitu ya. Tanggal 1 dia ada reparasi. Kemudian tanggal 7 dia reparasi juga dengan jenis pajak yang sama. Kemudian wajib pajak lawan transaksi kita juga orang yang sama atau badan yang sama di masa yang sama, masih dalam 1 bulan, itu boleh dijadikan satu ya. Jadikan satu bukti potong, itu boleh gitu. Asal itu tadi, satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan dalam masa yang sama. Kita lanjut. Nah, ini tadi kalau kita membicarakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ya, yang sudah ditunjuk dan diatur oleh keputusan Dirjen Pajak. Contohnya nih, buku tabungan itu untuk PPH atas bunga seperti itu. Kemudian diskonto sertifikat Bank Indonesia. Nah, itu tuh sebenarnya juga sama dengan bukti potong. Itu bisa kita masukkan di SPT. Oke, kita lanjut. Ini contoh pembuatan bukti potong, jumlah PPH. Ini ada It's Devi Atmaja. Ini sambil itu aja ya, interaktif ya kawan pajak. Selamat sore Ibu, selamat sore. Mohon nanti bisa dijelaskan teknis pengisiannya di DJP online supaya ada bayangan pengisiannya. Terima kasih. Siap Ibu Devi, terima kasih. Tapi mohon maaf, ini kalau teknisnya kita mungkin akan melanjutkan pembahasan ini di kelas pajak lagi, Bu. Kalau untuk teknis ya, karena nanti akan ada tata cara mulai dari login sampai cara bahkan sampai dengan cara pembatalan ataupun pembetulan itu nanti bisa kita ajarkan. Maksud saya gini, itu butuh waktu tersendiri, Bu. Butuh waktu tersendiri dan memang sudah kita jadwalkan. Untuk kelas pajak selanjutnya, bisa melalui IG Live juga. Nanti pastinya akan ada ini ya, akan ada informasi lebih lanjut gitu. Tapi itu memang akan menjadi prioritas kita juga karena mengingat implementasi SPT unifikasi ini wajib dilakukan mulai April 2022 secara nasional. Artinya semuanya wajib ya Bu ya. Ini sudah menjadi prioritas kami gitu. Tapi untuk saat ini mungkin untuk perkenalan aja dulu gitu. Tapi terima kasih untuk mengingatkan ini ya, temanya ya. Terima kasih Ibu Devi. Kita lanjut ke perubahan edit dan penghapusan bukti potong pajak. Ini dapat dilakukan sebelum SPT masa PPH unifikasi disampaikan. Oke, ini Mas Dede. Untuk pembayaran SSP-nya kodenya
masa atau masing-masing jasa untuk setiap bulannya. Ini kode jenis, mungkin ya kode jenisnya ya. Kode jenisnya masih sama, belum ada perbedaan, belum ada informasi lebih lanjut dari kantor pusat. Misalkan kayak jasa gitu kan, misalkan pasal 23 masih 104, 100 sama kode jenisnya. Belum ada perubahan, belum ada informasi lebih lanjut, dan setahu saya memang masih sama. Sama kayak kita bikin e-bupot unifikasi yang pasal 23 itu Pak, itu kan nanti kan ada di breakdown gitu ya, ada yang 100 berapa, ada yang 104 berapa, nanti yang 4 ayat 2 terutangnya berapa, yang misalkan 103 berapa, yang 100 berapa, misalkan seperti itu. Masih sama Pak. Itu. Jadi mungkin nanti NTPN-nya itu ada beberapa seperti itu. Kita lanjut pembetulan, pembatalan, dan penambahan bukti potong. Nah ini ininya aja ya, secara garis besarnya aja ya. Ibu Devi ini berhubungan dengan pertanyaan Ibu Devi tadi, tapi hari ini saya berikan secara garis besarnya aja, overview istilahnya. Overviewnya, jadi pembetulan dalam hal kekeliruan dalam pengisian bukti potong atau pungut unifikasi atau terdapat transaksi retur dilakukan setiap bagian kecuali nomor, masa, identitas pihak yang dipungut atau dipotong. Jadi kalau nomor itu dia generate, kemudian masa tidak bisa diubah. Kemudian identitas juga sama. Nah, ada lagi pembatalan. Itu dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan. Kemudian penambahan dalam hal terdapat objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT masa PPH unifikasi. Oh ya, satu lagi untuk Bapak Dede tadi ya, pembuatan SSP kode billing ya, kode billing atau SSP itu nanti via e-bupot Pak. Jadi hampir sama dengan e-bupot yang pasal 23 ya, melalui e-bupot itu. Dan kami sarankan memang jika di aplikasinya itu atau di SPT-nya itu sudah memberikan fasilitas untuk membuat billing di situ, saran kami membuat billingnya di situ. Karena supaya lebih terintegrasi, kadang-kadang wajib pajak itu ada misalkan terutangnya itu belakangnya ada koma gitu kan, atau angkanya misalkan 100.701 gitu. Kadang-kadang wajib pajak kan ya mungkin karena kebaikan hatinya dibayarnya 100.750 misalkan gitu, digenepin gitu kan ke atas. Itu kadang-kadang itu jadinya bugs, jadi dia tidak bisa membaca gitu. Jadi makanya saran kami membuat billingnya itu langsung melalui e-bupot unifikasinya. Nah, ini kita lanjut timeline pemberlakuan. Nah, di 2022 memang SPT unifikasi itu sudah mulai dilakukan sebenarnya. Tapi bagi pemotong dan pemungut PPh yang sebelum berlakunya Perdirjen Per 24 2021 itu sudah membuat pemotongan dan pemungutan unifikasi. Nah, yang sudah pernah unifikasi sebelum Januari 2022 itu, sejak Januari 2022 itu wajib gitu. Siapa itu? Karena kemarin itu di tahun 2021 sebenarnya sudah ada pilot project. Pilot projectnya itu ada di beberapa KPP khusus, KPP besar dan KPP khusus. Nah, di situ wajib pajak yang terdaftar di KPP khusus itu mereka sudah wajib untuk melaporkan dan membuat bukti potong melalui SPT unifikasi seperti itu. Tapi untuk wajib pajak yang secara keseluruhan itu
wajibnya nanti April 2022 gitu. Kemudian kita lanjut di ketentuan peralihan. Pemotong atau pemungut PPh yang belum pernah menggunakan SPT masa PPh unifikasi masih dapat membuat bukti potong atau bukti pungut dan menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh berdasarkan Per 53/2009 dan atau Per 4/2017 sampai dengan masa pajak Maret 2022. Jadi cut off-nya Maret ya Bapak Ibu, kawan pajak semuanya, cut off-nya Maret. Masa pajak April sudah wajib menggunakan SPT unifikasi. Oh iya, ini Ibu Devi Atmaja terdaftar di KPP Madya Bandar Lampung nggak ya? Kalau terdaftar kita bisa ajak gabung untuk ikut kelas pajak, Bu. Biasanya kalau untuk ini ya, kalau untuk apa teknis aplikasinya itu lebih enak menggunakan Zoom Meeting karena kan itu kita bisa share screen, share video, tata caranya, dan waktunya pastinya tidak terbatas kalau Zoom Meeting gitu. Kemudian wajib pajaknya kan juga sudah tertentu ya, pihak-pihak pemotong dan pemungut gitu. Memang rencananya kami akan mengadakan kelas pajak melalui Zoom Meeting seperti itu. Nanti boleh disampaikan Bu kalau misalkan memang terdaftar di KPP Madya Bandar Lampung seperti itu. Nah, ini ada ketentuan peralihan. Kita terdaftar. Oh, boleh. Silakan Bapak. Nanti diinformasikan kembali. Stay tune ya Pak ya di ini di IG-nya KPP Madya Bandar Lampung. Nanti informasinya boleh kita share lewat IG juga ya. Kalau ada kelas pajak dalam waktu dekat sih rencananya gitu. Terima kasih Pak Jarni Goei. Oke, kita lanjut. Ini mulai masa pajak pertama kali disampaikannya SPT masa PPh unifikasi sampai dengan masa pajak Maret. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Lanjut lagi, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan pada masa pajak sebelum SPT masa PPh unifikasi pertama kali disampaikan dilaksanakan berdasarkan Perdirjen nomor Per 53 PJ 2009 dan atau Perdirjen nomor Per 04 garing PJ 2017. Oke, demikian informasi overview dari saya. Terima kasih atas partisipasinya kawan pajak semuanya. Pajak Kuat Indonesia Maju. Stay tune di IG kita @pajakmadya_bandar_lampung. Stay safe, stay healthy dan stay happy too ya. Oke, sampai jumpa. Oh, ini ada lagi Pak Gibran. Kami tunggu info sosialisasi terkait unifikasi via Zoom. Siap Bapak. Pasti itu sudah menjadi prioritas karena April sudah harus ini ya, sudah harus ongoing ya, kita membuat bukti potong via SPT unifikasi. Kita mempersiapkan, kita mengumpulkan informasi dan juklak dari kantor pusat nanti akan kita sampaikan kepada wajib pajak. Itu sudah menjadi tugas kami sebagai penyuluh pajak, yaitu memberikan edukasi kepada kawan pajak semuanya. Terima kasih partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak Kuat Indonesia Maju.